Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari yang cerah ini. Sebelumnya saya di sini kedatangan tamu dan sebelum itu saya bersama rekan saya, nama saya Chelsea Aulia Putri dengan rekan Dan saya, saya Desvika Anggi. dan waktu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri tamu. Oke, baik. Dari saya sendiri, perkenalkan kami dari STT Migas Balikpapan. Saya Abdul Ghaffar Karim, ya, salah satu dosen S1 Teknik Permiakan dan juga alumni dari STT Migas Balikpapan. Nama saya Delia Rahmadani dari alumni SMA Negeri 7 Balikpapan tahun 2022, jurusan MIPA. Sekarang saya menjadi salah satu mahasiswa di S1 Teknik Geologi. Wah, ada yang dari alumni Dari SMA alumni 7 nih SMA guys. 7. Nah, langsung aja nih kita ingin bertanya-tanya nih karena penasaran banget tentang STT Migas. Pertanyaan pertama ini ingin tahu STT Migas itu singkatan dari apa ya? Karena jarang mendengar. Dan jarang STT banyak Migas, orang yang iya. tahu nih. Oke, baik. Oke, jadi dari saya sih, STT Migas itu sebenarnya singkatan dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Balikpapan, gitu ya. Jadi salah satu-satunya kampus yang berdiri dan memprovide program studi untuk concernnya di energi, khususnya ya satu-satunya di Kalimantan Timur yang punya program studi tentang ya, energi migas gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini apakah di STT Migas ini jurusannya cuma perminyakan atau ada jurusan-jurusan lain di Oke. STT? Kalau di S1 Migas Balikpapan itu punya 5 program studi ya. 2 program studi D3 Iya. dan juga 3 program studi yang S1. Nah, yang D3 sendiri ada D3 Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas, kalau kami singkat D3 TM ya. Kemudian juga ada D3 Teknik Pengolahan Migas, ya, disingkat D3 TPM gitu ya. Kemudian kalau yang S1-nya S1 Teknik Industri, S1 Teknik Geologi, kemudian juga ada S1 Teknik Permiakan. Nah, untuk kan ini ada ternyata jurusannya bukan jurusan tentang perminyakan saja, ada yang Iya. lain juga. Untuk akreditasnya itu apa? Akreditas tiap-tiap jurusan. Untuk akreditasinya selama ini sudah sangat baik, yaitu akreditasinya B. Wah. Itu untuk institusi dan juga program studinya udah baik ya, Oh, akreditasnya. ya. Lalu selanjutnya cara untuk mendaftar di STT Migas nih ada bagaimana Oh caranya iya, oke. untuk Jadi mungkin buat para audiens ya, atau buat yang pengen daftar di STT Migas Balikpapan, kami menyediakan registrasi melalui online gitu ya. Jadi nanti bisa mendaftar di link pendaftaran pmb.sttmigas.ac.id gitu. Atau boleh tanya-tanya di Instagram STT Migas Balikpapan di stt_migas_info gitu. Di sana bisa nanya tentang tata cara pendaftaran serta apa aja sih yang diperlukan untuk pendaftaran di STT Migas Balikpapan. Jadi tanpa harus kita ke sana ya. Iya, betul. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau ingin mendaftar ke STT Migas bisa dikunjungi website atau Instagramnya untuk lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini kalau kita berkuliah di STT Migas ini apakah setelah lulus kita itu langsung diarahkan untuk bekerja di perusahaan atau gimana ini sudah terjamin untuk Oke. Oke, untuk STT Migas sendiri kan perguruan tinggi swasta ya. Jadi memang bukan yang berafiliasi dengan perusahaan tertentu gitu. Tapi kami bisa dibilang sebagian besar alumni di STT Migas Balikpapan lulusannya sudah siap untuk bekerja di luar sana. Alasannya kenapa? Karena di STT Migas Balikpapan selain prodinya mengkhususkan prodi yang mendukung untuk energi khususnya migas gitu ya. Di STT Migas sendiri juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, salah satunya ada PT SLB atau dulunya PT Selam Bersih ya. PT Selam Bersih itu udah bekerja sama dengan STT Migas Balikpapan dalam bentuk menyumbangkan software perminyakan, software geologi gitu ya. Jadi
lulusan-lulusannya nanti sudah sangat ahli lah untuk bisa diserap oleh perusahaan di luar sana, karena mereka selama perkuliahan hingga tahun terakhir mereka bakal diarahkan menggunakan software-software kebanyakan sesuai dengan nanti mereka sebagai engineer gitu. Atau D3 ini sebenarnya gini ya, kalau bisa kita lihat di Jalan Minyak ya, ada Iya. ada PT Kilang ya, Oh, ada iya. PT Kilang di sana. PT Kilang itu kebanyakan bisa saya bilang menerima lulusan D3 saja gitu ya. Jadi D3 yang linear dengan kebutuhan kilang itu ada di STT Migas Balikpapan. Jadi D3 instrumen TM tadi dan juga D3 TPM. Tuh, di sana juga banyak sudah alumni-alumni STT Migas Balikpapan yang bekerja di sana. Ya, selanjutnya ini kan tadi udah nanya-nanya nih tentang jurusannya, kreditasnya, cara daftarnya. Sekarang ini kita mau sharing-sharing sama kakak yang alumni SMA 7 juga nih, sudah berkuliah di STT Migas. Ini kakak pengalamannya kuliah di STT Migas, dan apakah ada kesan-pesan untuk siswa-siswa yang menurut kakak itu, oh ini cocok banget nih kalau kalian itu suka ini, suka pelajaran ini atau apa gitu, kak? Bisa sharing. Pengalaman saya selama saya berkuliah di STT Migas itu banyak sekali ya, banyak yang saya baru pelajari. Kayak saya ini kan dari teknik geologi. Nah, dari SMA saya belum pernah belajar tuh untuk kayak teknik geologi. Tetapi setelah masuk di STT Migas Balikpapan, saya banyak mengetahui tentang pembelajaran yang baru, seperti cara-cara untuk mengenal batuan, ciri-ciri batuan, itu banyak sekali. Untuk pengalaman saya untuk tahun pertama, kebetulan saya baru semester 1. Semester 1 saya udah melakukan 2 kali field trip. Yaitu yang pertama field trip di Balikpapan dan yang kedua yaitu field trip ke Tanah Grogol. Nah, untuk kesan dan pesan saya untuk adik-adik saya yaitu yang memiliki minat di bidang migas dan bumi, yang tertarik dengan untuk mempelajari minyak-minyak seperti itu, bisa lanjut di STT Migas Balikpapan. Apalagi untuk untuk siswa dan siswi yang dari jurusan geografi. Kebetulan saya geografi nih ya kan, jadi untuk mempelajari tanah-tanah saya ingin melanjutkan di teknik geologi. Untuk anak-anak geografi bisa melanjutkan di STT Migas Balikpapan. Wah, ya. Iya. Nah, kan ini jurusannya teknik-teknik nih tentang kayak Teknologi. teknologi. Terus itu apakah yang diterima cuma anak jurusan IPA atau misalnya ada anak IPS nih yang ternyata lebih tertarik ke teknologi nih, apakah bisa mendaftar ke STT Migas? Oke, baik. Menurut pengalaman saya ya, kan saya juga alumni STT Migas tuh, dan Adel juga sekarang di tahun pertamanya lah ya. Seingat saya STT Migas sendiri menerima untuk semua jurusan gitu ya, mau jurusan apapun bisa, karena di tahun pertamanya juga nanti bakal disediakan kelas matrikulasi tuh buat teman-teman yang dari jurusan lain yang sekiranya pengen keep up nih dengan mata kuliah di STT Migas gitu, dengan prodinya. Insya Allah sih menurut saya kelas matrikulasi yang diberikan itu bisa membuat anak-anak itu bisa nggak ngerasa ketertinggalan nih selama kuliah di STT Migas Balikpapan di tahun pertamanya. Dari situ nanti bakal ya lebih siap lah gitu, tapi bakal dikasih kelas matrikulasi dia. Saya pingin nih, penasaran banget nih sama visi misi dari STT Migas ini apa nih? Oke. Kalau visinya sendiri sih STT ini nggak ini ya, nggak sama dengan apa yang tertulis, tapi garis besarnya aja saya Iya, oke, kasih. nggak apa-apa. Oke. Untuk visi misinya sendiri sih STT Migas Balikpapan ini ingin berkontribusi ya untuk sektor migas dan juga di energi terbarukan, dan menjadi kampus yang unggul gitu ya di tahun 2025 gitu ya. Jadi STT Migas akan, harapannya dari visi ini bisa melahirkan insan-insan energi yang bisa membantu memenuhi nih visi misi negara, seperti salah satunya kayak di Indonesia kan sekarang kita lagi masif banget nih mengejar target energi Indonesia itu di tahun 2030 kita bakal mengejar
1 juta barel produksi minyak gitu ya. Sementara kan sekarang kita masih import minyak nih, Iya nih, karena kebutuhan konsumsi dalam Minyak. negeri kita itu minyak. kurang lebih 1.500.000 gitu ya. Sementara produksi negeri kita baru setengahnya, kalau bisa bilang gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang bilang eh minyak ini bakal habis gitu ya. Nah itu saya bilang mungkin cadangan minyaknya belum ditemukan saja gitu ya. Jadi bakal ya dari negara sendiri juga mendukung bahwa kita harus banyak mengangkat minyak di bawah bumi inilah untuk bisa Wah, memenuhi ketahanan energi kita sebagai negara gitu biar tidak impor lagi. wah, visi-visinya Mhm. bagus. Nah, untuk kedepannya Hmm. nih, rencana di STT Migas itu untuk kedepannya seperti apa? Oke, ini rencana dalam bentuk apa ya Kalau misalnya? boleh tahu Oh nih, iya, kalau boleh tahu nih. oke. Ya itu tadi mungkin kembali ke visinya untuk menjadi kampus yang unggul gitu ya di bidang energi dan migas. Jadi rencananya sih ya STT Migas mungkin bakal lebih banyak eh, melahirkan mesin energi lagi yang lebih banyak untuk mendukung ya kebutuhan energi dan juga memanfaatkan segala sumber daya yang sudah diberikan di STT Migas Balikpapan seperti hibah dari perusahaan, seperti software dari Islam Bersih gitu ya. Agar nanti lulusan-lulusannya bisa berkarir, berkontribusi di dalam negeri maupun di luar negeri nantinya. Gitu. Apakah ada pertanyaan lagi, Kak? Nah, iya nih, selanjutnya kan kita tadi udah secara Hmm. kuliahnya gitu Hmm. kan. Nah, sekarang kalau misalnya para mahasiswanya ingin mengisi waktu Hmm. luang seperti saya ada ekstrakurikuler atau apa yang bisa mengasah soft skill para mahasiswa yang ada di STT Migas itu ada apa saja? Untuk ekstrakurikulernya di STT Migas itu ada banyak ya, setahu saya. Yang saya ketahui itu ada untuk basket, badminton, futsal, seperti itu. Lalu ada kemahasiswaan seperti BEM. Hmm. Lalu ada apa lagi tuh Pak, kalau salah? Oke, baik, menambahkan mungkin jadi untuk mengasah soft skill mahasiswa juga ya. Jadi selain sibuk belajar doang, jadi anak-anaknya juga didorong untuk aktif gitu di kampus, aktif berorganisasi melalui badan eksekutif mahasiswa, melalui himpunan mahasiswanya gitu ya, melalui unit kegiatan mahasiswanya gitu. Nah, di STT Migas sendiri ada BEM, ada seperti di Adel kan teknik geologi, ada himpunan mahasiswa teknik geologi. Jadi tiap prodi punya himpunannya, ada himpunan mahasiswa teknik perminyakan, himpunan mahasiswa teknik industri, himpunan mahasiswa teknik instrumentasi, himpunan mahasiswa teknik pengolahan gitu. Nah, selain itu ada apa lagi sih? Ada juga organisasi yang terafiliasi dengan profesi. Salah satunya ada Society of Petroleum Engineers, kemudian ada juga Ikatan Ahli Teknik Minyak Indonesia, kemudian juga ada Ikatan Ahli Geologi Indonesia gitu ya. Itu organisasi profesi sebenarnya, tapi ada seksi mahasiswanya dan sangat aktif di STT Migas Balikpapan gitu. Wah, sudah mulai banyak nih kita udah Iya. mendapatkan pengetahuan yang baru. Sebelum penutup, saya ada Iya. pantun nih. Oh, siap. Nanti kalau saya habis ngomong, cakep ya. Oh iya, Burung dara, burung cendrawasih. cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini kita juga mempunyai salam podcast, yaitu salam cerdas. Oke. Baik. Saja ya. Salam podcast. Salam cerdas. cerdas. Sampai jumpa Sampai jumpa lagi. lagi. Baik. Terima kasih Terima sudah kasih bertemu Terima bersama. kasih Iya. sudah diterima.